Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Batuk lagi. Cut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferdo Andika Saragi di konten hari ini, namanya konten Fast Talk. Nah, kenapa saya mau bikin video ini? Satu hari ini tadi ya di rumah aja masih tentang social distancing. Tadi abis sebelum maghrib gue nonton IGTV-nya Bang Ernest Prakasa wawancara sama si Om Deddy Corbuzier. Nah, nanti apa ada di sini atau di sini, ya kan? Ada cuplikannya. Banyak sekali ilmu yang bisa diambil dari percakapan mereka berdua. Ya, terus tadi gue mandi, terus sholat maghrib, abis itu langsung pengen bikin video ini karena nggak tahu hari ini mau bikin konten apa. Tadi gue udah nyatat beberapa poin juga alasan kenapa bikin YouTube gitu-gitu juga ya. Terus poin-poin yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier sama Ernest Prakasa. Kalau lo bagus, mending lo, kalau lo nggak bagus, mending lo sadar. Nah, itu tadi poin pentingnya juga. Nanti bisa ditonton IGTV-nya. Ya, terus Einstein ngomong, insanity is doing something same again and again with expecting different result. Albert Einstein. Nah, jadi setiap kali kita performing kan, apalagi baru memulai alasan bikin YouTube tadi ya, pertama ya, alasan bikin YouTube. Tadi pengen nyampaikan itu juga. Ada beberapa alasan sebenarnya kenapa Ferdo Andika Saragi pengen bikinnya channel YouTube. Yang pertama, melihat ada sisi peluang, potensi peluang. Ya, itu udah pastilah ya, karena memang sudah banyak semua pada buat channel YouTube dan pengen keluar dari zona nyaman juga, karena memang apa ya? Walaupun belum ada AdSense-nya gitu kan, ya gitulah, sebagai media promosi juga, karena memang aku juga punya usaha jualan kaos, jualan tempahan seragam, mungkin itu juga. Terus media berekspresi, media berkarya, karena aku suka ngomong, suka wawancara orang, punya banyak teman, pengen punya banyak channel. Nah, mungkin caranya diajak ngobrol, terus direkam di depan video, terus ditayangin gitu kan. Terus berani belajar berani menyampaikan pendapat. Nah, mungkin yang di sini apalagi zaman sekarang ya, di 2020, banyak anak-anak muda atau mungkin semua orang, bapak-bapak yang duduk, saya sering duduk di warung kopi, kalau ngobrolin itu sebenarnya banyak sekali nilai-nilai positifnya, cuman mungkin kadang kurang berani menyampaikan pendapat mereka. Nah, di sini saya mengajak bahwasanya kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Makanya seperti kata Bang Fahri Hamzah, saya pernah dapat dengar pidato beliau gitu. Jangan takut sampaikan pendapat, karena pendapat kita dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu guys. Sebagai anak muda ya harus berani menyampaikan pendapat. Jangan cuma ngomongin di ini aja, di forum-forum yang diskusi-diskusi aja gitu. Maksudnya forum-forum diskusi yang kalau forum seminar nasional itu boleh. Cuman kalau cuman untuk duduk di kedai kopi, kok kayaknya kalau ngobrol duduk di kedai kopi itu lantang gitu menyampaikan aspirasinya gitu. Tapi ketika di depan umum atau memang ini, itu dia ya. Itu sih maksudnya kenapa bikin YouTube. Terus banyak lagi manfaatnya ya. Banyak manfaatnya, karena saya suka berkarya, diskusi, bicara, ngobrol-ngobrol, melatih public speaking saya. Karena kita kan apalagi masa-masa kuliah itu sudah ini ya kan, walaupun belum tamat, udah jarang di kampus. Jadi karena memang saya suka senang berdiskusi sambil ngopi, sambil ngobrol. Jadi kalau duduk-duduk di kafe pun bukan sekedar nongkrong aja, tapi nongkrong yang bermanfaat. Makanya saya buat Teh Poci Indonesia, supaya berdiskusi, bermain sambil belajar.
eh, apa sarana rekreatif dan edukatif. Nah, itu dia Tepoci Indonesia. Jadi jangan lupa follow Instagramnya, terus ikutin kegiatan-kegiatan Ferdo Andika Saragi juga di Tepoci Indonesia. Salam sukses. Iklan dulu sedikit. Terus yang mau linknya nanti ada di bawah, dibuat di kolom description. IGTV-nya Bang Ernest Prakasa. Terus tadi saya juga nonton videonya Master Deddy Corbuzier yang matinya youtuber kecil 2 tahun yang lalu ya, ketika Google mengirimkan email tentang minimal 4.000 watching time sama minimal 100.000 subscriber baru bisa dapat AdSense. Ya nggak apa-apa, karena memang itu jadi motivasi juga. Mudah-mudahan Ferdo bikin karya seperti ini, ya motivasinya jelas seperti kata Om Deddy Corbuzier, bukan uang ya. Kalau uang pasti apa ya? Karena memang suka, ya itu. Jadi nge-YouTube itu, ya guys, ini guys untuk para subscriber. Kita buat video itu, buat berkarya itu, ya, karena kita suka gitu, bukan karena ada uangnya. Kalau uang dan fame itu adalah apalah bonus gitu. Nah, kalau saya pribadi motivasinya karena mau sekalian mempromosikan usaha saya juga gitu, dan saya juga suka berdiskusi, saya suka ngomong, melatih public speaking saya, makanya buat video. Itu alasan pribadi saya kenapa buat channel YouTube gitu. Nggak ada yang lain-lain, apa kan nggak ada yang aneh-aneh kan, di ngeprank lah, yang bongkar ATM lah, apa segala macam. Nggak ikut-ikutan juga. Kalau ikut-ikutan karena memang mengikuti yang baik gitu. Saya jujur aja, motivasi saya buat video seperti ini ya idolanya Deddy Corbuzier. Terus suka nontonin Bang Panji Pragiwaksono, itu idola saya. Dia suka stand up, suka main bola juga. Saya juga suka bola, saya juga suka komedi gitu. Terus Valentino Jebret, halo Bang Valentino Lae. Karena suka public speaking juga, saya juga suka nontonin public speaking TV dia, ya kan. Itu ilmu sebagai saya, ranah belajar saya. Karena belajar itu nggak mesti harus baca buku juga ya. Baca buku perlu, cuman namanya zaman sekarang kita harus mengikuti era digital, era zaman sekarang ya, mengikuti zaman. Jadi guys, belajar itu nggak harus baca buku zaman sekarang. Sekarang udah banyak e-book, udah banyak, bisa baca dari website juga bisa. Terus dengan menonton video itu media untuk belajar kita juga gitu. Apalagi zaman now sekarang ya kan, harus selalu update. Iya. Jadi itulah dia guys. Banyak sekali manfaatnya kenapa saya pengen bikin video. Nah, terus kata di IGTV itu dibilang sama Deddy Corbuzier, harus persistence, harus tahan banting gitu. Jadi apapun yang terjadi, karena kita suka tadi melakukan sesuatu kayak gini, Bu, membangun channel karena kita suka, jadi apapun yang terjadi ya tetap aja gitu, harus persistent, kata Deddy, tahan banting gitu dia. Terus selalu berikan yang terbaik. Selalu berikan yang terbaik ini ketika momen dimana ketika kita tipping point, kalau kata si Ernest Prakasa. Jadi setiap kita melakukan sesuatu hal, anggap itu jangan karena duitnya nggak ada, nggak dibayar atau segala macam. Saya jujur aja mengundang orang-orang yang untuk masuk ke YouTube saya, atau mungkin saya menghadiri acara ini belum ada dibayar. Jadi kalau kata Panji Pragiwaksono dalam lagunya, sekarang aku membiayai karyaku, kelak karyaku akan membiayaku. Jadi aku sekarang sedang membangun sistem ya memang kita, karena kita suka, karena memang ya nggak apa-apa, kita jalanin aja dulu gitu. Apapun yang terjadi nanti kita evaluasi makanya ada proses evaluasi kan gitu. Nah, sama juga seperti menjadi pemimpin. Sekarang saya adalah founder suatu komunitas Tepoci Indonesia. Terus saya juga sedang membangun usaha VB Jersey and Konveksi gitu kan, tempahan seragam. Dalam perjalanan itu pasti ada naik turun, ibarat roda itu ada naik, kadang ada turunnya gitu juga. Ya pasti itu belajar menjadi proses. Jadi apalagi Tepoci Indonesia baru terbentuk ya 15 Februari 2020. Sebelum evaluasi itu kemarin, makanya abang juga kadang-kadang ya mungkin belum rezeki atau gimana gitu ya, pengen nyampaikan di video kali ini juga, kalau misalnya kadang dalam merekrut atau mengajak kalian itu, abang juga ini
belajar menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Terus tadi teringat juga kata Ernest sama Dedi di IGTV-nya, apa namanya, mungkin masyarakat kita bukan hanya butuh orang yang bisa kerja, apalagi di Indonesia, tapi butuh penyampaian yang lebih baik. Nah, itu yang mungkin abang perlu belajar, karena sepengalaman abang dulu, abang juga diajarkan keras. Kenapa abang bisa seperti sekarang gitu, dimarah-marahin orang, dimaki-maki orang. Alhamdulillah hasilnya seperti ini gitu. Abang bisa mandiri gitu. Ya, di Medan hidup tinggal sendiri gitu kan. Oh ya, orang tua di Medan juga, cuman kan tidak tinggal sama orang tua gitu, mandiri. Gitu guys. Terutama adik-adik abang, anak-anak FISIP 2000, ya anak-anak FISIP semuanya, bukan hanya di FISIP aja, di UNSUD, di komunitas juga, di UNIMED, di UIN, kan adik-adik Bang Fedo kan banyak. Nah itu terutama untuk orang-orang yang kemarin di acara perdana safety, event perdana Teh Poci Indonesia, acara safety riding, abang pengen ngumpulin kalian kemarin itu, cuman kalian kita belum ada kesempatan untuk ketemu juga, karena memang itu tadi kan masih ada satu wabah corona ini gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti next, insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita bisa kumpul dan abang bisa jelaskan apa yang pengen abang sampaikan, dan kita bisa berdiskusi lagi sama kalian. Oke. Nah itu tadi ya poin pentingnya ya. Masyarakat kita mungkin bukan hanya butuh orang yang bisa kerja, apalagi di Indonesia, tapi butuh penyampaian yang lebih baik. Nah, terus diiyain sama Ernest, dia bilang sebaik apapun lo, kalau cara penyampaian lo bikin orang sebel, jadi nggak sampai apapun itu. Jadi apapun yang baik, tapi kalau cara penyampaian kita tidak baik, orang juga nggak bisa terima di Indonesia ini. Jadi itu yang sebenarnya itulah tantangannya mungkin. Jadi bukan anak-anak mudanya aja yang belajar, tapi juga apa yang orang menyampaikan juga harus belajar. Terus kata si Dedi sama Om Dedi sama si Ernest, gimana kalau seandainya kan tadi ada menyinggung Pak Anies juga kan gitu, komunikasi, belajarlah berkomunikasi seperti Pak Anies, kata mereka di video itu, belajarlah berkomunikasi dari Pak Anies. Pak Anies itu santun. Ya, banyak sih gimana caranya bisa menjadi pemimpin yang baik gitu kan, santai. Kenapa dia terus dibilang Dedi juga kenapa dia bisa terpilih gitu, karena Pak Anies itu damai orangnya gitu, tidak suka ribut-ribut, diterpa isu ini isu itu yang mungkin nggak sebagian orang bisa sabar seperti beliau. Nah, tapi beliau bisa, itu mungkin kelebihan beliau. Nah, Pak Ahok juga bagus. Cuman itu tadi di Indonesia ini Pak, kita galak-galak tidak bisa hidup, kan gitu dia. Iya, jadi ya mungkin memang sudah karakter bangsa kita seperti itu. Jadi mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan. Bukan sebenarnya apa poin yang kita sampaikan itu baik. Saya juga belajar kok menjadi pemimpin yang baik. Saya juga termasuk orang yang memang agak keras mungkin dinilai adik-adik untuk menyampaikan pendapat, atau karena mungkin kita tegas, lebih tepatnya tegas, cuman karena mungkin orang Batak itu jadi agak gampang sumbu pendek kata kalau orang Medan. Gampang emosian gitu kan, mudian gitu. Moodnya naik turun gitu kan. Kadang-kadang bisa nggak terkontrol. Nah itu kan kita belajar proses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya juga masih banyak kekurangan, tapi bukan berarti nggak berhenti berusaha, berhenti berkarya kan, nggak kan, tetap ya dibully-bully pun main aja gitu, lanjut aja gitu. Walaupun belum karena memang kita suka kan, ya memang ini karakter kita gitu, kita bisa berekspresi di sini gitu. Itu tadi. Terus mungkin itu aja video kali ini juga. Terima kasih yang sudah menonton. Banyak poin-poin penting yang pengen disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sedikit ilmu yang dari video ini bisa bermanfaat. Poin dari video ini adalah jangan lelah berusaha, jangan hentikan karyamu hanya karena jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu itu diniatkan gitu. Lakukan apa yang kita suka gitu. Jangan karena ada uangnya, jangan karena ada pengen terkenal atau apa gitu. Itu terkenal dan fame dan uang itu adalah bonus. Jadi
Kalau kalian mau berkarya ya berkarya, pure berkarya, jangan ada ininya. Niatkan karena memang saya pengen beribadah, mungkin saya karena dengan berkarya itu kan bekerja itu kan ibadah kan gitu. Nah, ibadah yang itu aja. Videonya juga udah 15 menit juga. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu aja sih video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fredo Andika Saragi pamit. Salam sukses. Dadah.